Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Rasika dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Dede Silawati di gelombang 103,4 FM Radio kesayangan Anda semuanya. Nah, mendengar setia Rasika semuanya, kali ini edisi spesial untuk Anda ialah di hari Senin 13 Maret 2023. Kita ada Rasika Podcast nih bersama TK Kemala Bayangkari 09. Nah, mendengar setia Rasika, kita informasikan kepada Anda bahwa saat ini narasumbernya sudah hadir untuk menghadirkan informasi untuk Anda. Nah, narasumbernya ini ialah Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Kaposulu, ini Ibu Arita Franz. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya? Cantik sekali Ibu ini. Baik Mbak. Alhamdulillah kabar baik ya. Selanjutnya ini ada Ibu Mila Rindoko. Halo Ibu Mila. Halo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Lemah lembutnya Ibu ini. Wah, senang dengarnya ya. Ini Ibu Mila ini ialah Ketua Bidang Sosial di Yayasan Kemala Bayangkari ya. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya ini Ibu Helmi Wati. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi juga. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya. Semangat Iya, terus ya Bu ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Ini Ibu Helmi Wati ini ialah kepala sekolah di TK Bayangkari. Iya, betul sekali. Iya. Iya. Ya, dan pendengar setia Rasika, langsung saja nih kita mulai perbincangan kita. Untuk yang pertama nih, izin Bu Ketua kita berbincang dulu ya bersama Ibu Mila, ini Ketua Bidang Sosial, mengenai perbedaan Ibu dari TK Bayangkari dengan TK lainnya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan untuk Ibu Mila. Terima kasih Kak Bu Dede. Kami dari TK Kemala Bayangkari. Kami rasa TK Bayangkari ini berbeda dari TK lainnya. Keunggulan kami memiliki kerjasama dengan Polres. Berbeda dengan TK lainnya, kita juga menanamkan nilai-nilai kebayangkaraan sejak dini kepada peserta didik terkait penegakan hukum, disiplin, dan tertib berlalu lintas. Kita juga menanamkan kepada peserta didik kita, anak-anak kita yang berada di TK Bayangkari ini, kita tanamkan kepada anak-anak yaitu polisi sahabat anak. Polisi sahabat Iya, anak. itu agar anak-anak itu tidak takut lagi dengan polisi. Karena itu menjadi salah satu program unggulan kita di TK Kemala Bayangkari. Itu ada polisi sahabat anak, ada drum band, dan ada kegiatan market day serta outboundnya. Nah, salah satunya kunjungan seperti sekarang ke Kemimpo ini. Terima kasih. Terima kasih. Itu untuk perbedaan dari TK Bayangkari dengan TK lainnya. Untuk selanjutnya nih Bu, mungkin masyarakat ingin tahu nih, apakah hanya anak Polri saja yang boleh bersekolah di TK Bayangkari ini Bu? Oh ya. Untuk yang ke TK Bayangkari ini bisa semua masyarakat yang ada di area Putusibau untuk sekolah di TK Bayangkari, apalagi yang terdekat, mungkin dekat-dekat dengan pasar, karena kita berada di wilayah dekat pasar, di tengah pemukiman penduduk. Itu sangat mengharapkan sekali barangkali untuk putra-putrinya boleh diantar ke TK Bayangkari, karena berada di tengah kota juga. Berada di tengah kota, di jalan di Ponorogo ya Bu, di jalan dekat di pasar Ponorogo, pagi. dekat pasar pagi. Itu. Jadi tidak hanya anak dari anggota Polri saja yang boleh masuk ke TK Bayangkari, tapi semua kalangan, semua orang anak-anak boleh yang anak usia TK. Anak usia TK. Karena kita buka 2 kelas ini Bu Dede. Sekedar informasi barangkali kepada pendengar semuanya, kita di TK Bayangkari kita buka 2 kelas. Itu ada kelas A dan kelas B. Kelas A dan kelas B. Sesuai umur. Sesuai umurnya. Oke. Selanjutnya nih bersama Ibu Helmi Wati nih Bu, aktivitas apa saja yang dilakukan sehari-hari oleh anak-anak TK di Sekolah Bayangkari ini Bu?
aktivitas yang dilakukan anak-anak TK Kemala Bayangkari sehari-hari sebelum mereka masuk. Kita mengadakan penyambutan anak di pintu gerbang, kemudian anak dipersilakan untuk masuk ke dalam sekolah, kemudian untuk menyimpan tasnya sebelum masuk ke kelas dipersilakan untuk bermain terlebih dahulu. Kemudian sebelum masuk ke dalam kelas, anak-anak sudah saatnya waktu masuk, kita belkan, kemudian anak berbaris, kemudian setelah berbaris ada pengarahan dari ibu guru, mereka masuk ke dalam kelasnya masing-masing, kemudian mereka masuk ke dalam kelas masing-masing dan belajar sesuai dengan tahap perkembangan mereka dengan 6 pengembangan yang ada di TK. Seperti itu. Jadi itu aktivitas sehari-hari berulang ya, untuk TK Kemala Bayangkari. Oke. Selanjutnya untuk biaya masuk TK nih, untuk Bu Kepsek atau Bu Mila bisa menjawab untuk biaya masuk TK Kemala Bayangkari ini. Untuk biaya masuk ke TK Bayangkari kita nanti bisa disesuaikan. Itu biaya masuknya 1.700.000. 1.700.000. Ya, di situ udah include dengan pakaian, pakaian pocil polisi cilik, kemudian baju putih kuning, baju batik, kemudian baju olahraga, plus ditambah dengan alat untuk belajar, ada krayonnya, alat-alat tulisnya, jadi udah include semua di situ, udah lengkap di biaya pendaftaran tersebut. Jadi tinggal masuk sekolah saja, tidak hanya baju tapi juga ada peralatan. Iya, ada peralatan sekolah. Jadi 1.700.000 untuk biaya masuknya. Siap. Selanjutnya nih untuk Bu Ketua mungkin bisa diinformasikan apakah ada program beasiswanya nih Bu, untuk mungkin orang-orang yang kurang mampu tapi ingin sekali bersekolah di TK Kemala Bayangkari ini Bu. Bisa ya Bu ya? Bisa. Bisa. Asal ada surat dari keterangan dari desa, surat keterangan dari desa kalau beliau atau orang tua tidak mampu gitu. Jadi syaratnya harus ada surat keterangan tidak mampu dari mampu desa, kelurahan atau desa. Nah, jadi bisa 100% atau mungkin berupa potongan Bu beasiswanya? Bu Mila? Saya tambahkan barangkali ya Dede. Untuk itu biasanya kita buat dalam bentuk misalnya per bulannya kita bayar mungkin 50% dari uang bulanannya ke yayasan, ke sekolah, bukan ke yayasan, ke sekolah. Jadi lumayan nih 50%, 50% potongan untuk biaya per bulan. Permasalahannya soalnya kebijakan ketuanya ini kan berbeda-beda. Kalau masih tahun saya nggak apa-apa, tapi kalau tahun berikutnya nanti beda. Beda ketuanya nanti kan kita beda tidak keputusan. bisa itu aja. Kalau tahun saya nggak masalah gitu. Ada beasiswanya. Nanti kalau nanti tahun berikutnya nanti Bu Milanya nih yang bingung untuk mengelolanya lagi. Jadi setiap ketua lain keputusan. Tapi gitu. ini sungguh Masya Allah sekali nih Bu Ketua bisa memutuskan bahwa ada beasiswanya, karena tentunya ini akan sangat berarti untuk orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke TK Bayangkari ya. Karena ada juga anak yang bercita-cita, tadi setelah saya tanyakan banyak yang bercita-cita jadi polwan, jadi Polri. Nah ini sangat Masya Allah sekali. Mungkin nambahkan sedikit barangkali Ibu Ketua izin. Untuk di TK Kemala Bayangkari, mungkin untuk yang anak anggota pada saat untuk pendaftaran pertama kita bisa ada sedikit potongan untuk anak anggota yang ingin masuk ke TK Bayangkari. Biasanya dari yayasan itu ada kebijakan ya Bu ya, izin. Ini biasanya 3 pendaftar pertama mungkin berkaitan dengan pendaftar pertama untuk anak anggota itu mendapatkan potongan tanpa bayar baju, jadi agak lumayan sedikit Kak. Jadi lumayan ada potongannya untuk 3 pendaftar pertama. Jadi untuk
Selanjutnya nih boleh nih kejar-kejaran pendaftar pertama ya. Siap, 3 pendaftar pertama. Oke deh, untuk ibu-ibu selanjutnya kita break terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan untuk pendengar setia Rasika, jangan kemana-mana, tetap stay di 103,4 FM. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Oke deh pendengar setia Rasika, lanjut lagi Rasika Podcast masih menemani Anda nih dari TK Kemala Bayangkari 09. Nah, bagaimana nih ibu-ibu, masih semangat dong? Masih semangat. Semangat Kak Dede. Memang suaranya sangat membuat saya dejavu ya, teringat masa-masa kecil ya, ibu-ibu guru. Membuat saya rindu dengan masa kecil bermain dan bersekolah. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan berbincang kembali nih bersama Ibu Helmiwati selaku kepala sekolah nih Bu. Bisa diinformasikan Bu untuk kurikulum yang diterapkan untuk TK Bayangkari ini Bu? Ya, siap, terima kasih Ibu Dede. Kurikulum yang kita gunakan di TK Kemala Bayangkari itu adalah K13. Selalu memacukan kepada standar nasional dengan Permen 137 dan 146. Setiap itu ada kompetensi dasar dan kompetensi inti. Dan setiap hari kita juga harus mengembangkan ada 6 bidang pengembangannya, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, seni, dan kognitif. Nah,
Itu setiap hari harus dikembangkan oleh guru. Setiap harinya. Setiap hari menu yang akan disampaikan kepada anak semuanya harus menyentuh guna untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan anak. Jika kita semuanya tidak ada tersentuh di dalam bermain sambil belajar itu, maka otak anak itu akan berat sebelah. Maka harus disentuh semuanya. Tergantung guru untuk menyajikan menu seperti apa hari ini. Seperti apa hari ini? Misal temanya adalah binatang, mengambil ikan. Ikan apa? Nanti misal ikan belidak kata kita di sini. Ikan belidak nanti kita juga ke sekolah harus bawa kerupuk basahnya. Harus saintifik. Yang sesungguhnya. Kemudian nanti di guru itu menyajikan kepada anak bagaimana cara membuat kerupuk basah, rasanya, dengan anak-anak nanti kemudian udah dijelaskan ibu guru semuanya, baru anak-anak disuruh menggambar dan mewarnai kerupuk basah dan nanti mungkin menyalin tulisan kerupuk basah. Dengan kerupuk basahnya ada berapa? Disitulah kita mengajarkan kepada anak calistung. Dipakai pola konsep seperti itu. Jadi setiap hari diiringi dengan gerak dan lagu juga ya. Untuk fisik motoriknya bahasa seperti itu pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita mengajar anak baca, tulis dan berhitung melewati pola konsep dengan saintifik yang ada. Sangat seperti kreatif. itu. Sangat kreatif sekali ya. Mengasah kemampuan anak mewarnai. Ini bisa dibayangkan ya, warna kerupuk basahnya pasti berwarna-warni ya. Warna kerupuk basah diwarnai oleh anak-anak. Selanjutnya Bu, bisa diinformasikan untuk fasilitas yang ada di TK Kemala Bayangkari ini? Fasilitas yang ada di TK Kemala Bayangkari, ruangan bermain di luar dan di dalam kami siapkan. Kemudian ruangan UKS juga. Kemudian ruangan kepala sekolah, ruangan belajar ada 4 ruangan, kelas A 1 kelas, kelas B ada 3 kelas. Itu fasilitas. Anak-anak bermain bebas di ruangan ada khusus serbaguna. Ada ruangan khusus untuk bermain. Ada khusus itu serbaguna. Bisa juga untuk kita pojok baca, anak-anak bebas mau baca di mana, mencari cahaya yang terang untuk mereka membaca. Juga bermain pelosotan dan rumah-rumahan, juga puzzle. Itu bisa digunakan untuk anak-anak. Bisa juga untuk kita fasilitas jika ada pertemuan sama yayasan, guru, orang tua bisa digunakan, maka kami bilang ruangan serbaguna. Serbaguna, banyak manfaatnya. Iya, manfaatnya. Oke, untuk jam belajarnya Bu? Jam belajarnya kita mulai dari pukul 7.30 sampai jam 10. Sampai jam 10 sudah pulang. Sudah pulang. Cuman penjemputannya 10.30. Kita di situ ada penyambutan untuk anak dari pukul 7 sampai 7.30. Kemudian anak dipersilakan yang cepat datang bermain masuk ke dalam kelas atau bermain di luar kelas. Masing-masing guru ada menjaga. Kemudian saatnya jam 7.30 kita belkan lonceng, anak-anak berbaris kemudian siap masuk ke kelas. Setelah masuk ke kelas, guru menyajikan menu pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak. Kemudian saatnya jam makan jam 9. Jam 9. 9 sampai 15. Jam 9.15 sampai jam 9.30 anak-anak istirahat, boleh bermain di luar dan boleh main di dalam. Silakan kepada anak, kita memberi kebebasan anak beraktivitas, berkreativitas sesuai dengan keinginan mereka. Nanti masuk kembali lagi, kemudian ada penutupan sampai jam 10 anak-anak pulang. Sudah pulang sambil menunggu penjemputan biasa sampai jam 11, tengah 12 juga. Itu aktivitas sehari-hari di TK Kemala Bayangkari. Biasa sebelum masuk ke ruangan kelas sambil berbaris anak-anak itu kalau cuaca bagus kita siapkan untuk pagi-paginya dibiasakan anak-anak untuk berjemur. Berjemur terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita mengambil vitamin pagi untuk kesehatan anak, karena kita juga tahu di Indonesia ini kalsium untuk anak itu banyak yang kurang. Maka kita biasakan anak-anak TK Bayangkari itu berjemur sebelum masuk jika cuacanya bagus seperti itu. Cuacanya bagus. Seru sekali aktivitasnya ya Bu ya. Sangat seru. Anak-anak juga suka. Antusias sekali. Tadi disebutkan tentang penjagaan nih Bu. Nah, mungkin untuk penjemputannya memang sangat dijaga kalau bukan orang tua atau memang sudah dipastikan yang menjemput itu adalah keluarganya, baru kepala sekolah atau gurunya membolehkan
anaknya untuk dijemput. Ya, seperti itu ya. Kita tanyakan. Kita tidak lepaskan jika kalau bukan orang yang dikenal mereka, dengan kita kasih tahu juga sama orang tua. Jika kalau bukan orang tua yang biasa kita kenal menjemput, orang tua menginformasikan konfirmasikan kepada guru di grup besar Bayangkari, sama guru sama orang tua ada grup, nanti konfirmasi ataupun dengan wali kelasnya masing-masing, agar kita lebih memudahkan untuk hari ini misal si Aila dijemput sama bibinya, jadi kita udah tahu. Nanti kalau dia belum kenal sama orang yang menjemputnya, kami tidak lepaskan dulu, dan kami akan menghubungi orang tuanya, seperti itu. Jadi kami biasakan pada anak jangan sembarangan orang yang menjemput gitu, takut untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Baik. Jadi keamanan sangat kita perhatikan. Juga kebersihan juga kami tetap membiasakan kepada anak melakukan cuci tangan, sering sebelum makan ataupun setelah melakukan aktivitas harus sering-sering cuci tangan. Kemudian setiap masuk ke dalam kelas itu kita siapkan minyak serai. Karena takut juga sama biasa kita di Putus Ibo ini rawan untuk digigit nyamuk ya. Jadi setiap setengah jam sekali atau 1 jam sekali kita informasikan kepada anak di kelas untuk mengoleskan sendiri, disiapkan di atas meja ibu gurunya, seperti itu. Masya Allah ya, memang sangat dijaga sekali dari kesehatannya, kreativitasnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih bersama Ibu Mila nih, Bu. Bu, bisa diinformasikan untuk alamat dari TK Bayangkari ini sendiri, Bu? Siap. Untuk alamat TK Kemala Bayangkari 09 Putus Ibo itu berada di Jalan Diponegoro, atau tepatnya di depan asrama polisi Putus Ibo. Di Jalan Diponegoro, dekat pasar pagi juga ya. Pasar pagi di belakang, di depan asrama polisi. Depan asrama polisi. Sangat strategis. Sangat strategis. Jadi ibu-ibunya kalau habis nganterin bisa belanja dulu. Belanja dulu baru pulang lagi terus jemput lagi. Pulang mau belanja lagi silakan, kan dekat pasar ya, Bu ya. Betul. Nah, selanjutnya Bu, tadi telah disinggung mengenai nilai-nilai kebayangkaraan. Nah, apa saja nih Bu nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak sejak dini sehingga ini berbeda dari TK-TK yang lainnya, Bu? Oh ya, siap. Memang tadi di awal kita sampaikan TK Kemala Bayangkari berbeda dengan TK lainnya karena mungkin salah satunya berkaitan dengan penanaman nilai kebayangkaraan ini. Ada 12 nilai kebayangkaraan yang memang harus kita tanamkan sesuai dari petunjuk pusat. Itu 12 karakter Polri yang dikenal dengan Brata Dedikasi Sejati. Brata Dedikasi Sejati ini yang menjadi indikator nilai kebayangkaraan. Ini berisi beriman, cinta tanah air, demokratis, disiplin, kerja keras, profesional, sederhana, empati, jujur, ikhlas, adil, teladan, dan berintegritas. Nah, ini yang harus kita tanamkan dengan anak-anak lewat guru-guru di sekolah, ya. Nanti oleh guru-guru di sekolah di setiap kelas itu menanamkan 12 nilai kebayangkaraan ini. 12 nilai kebayangkaraan itu Brata Dedikasi Sejati. Tadi ada beriman, cinta tanah air, demokratis, disiplin, kerja keras, profesional, sederhana, empati, jujur, ikhlas, adil, teladan, dan berintegritas. Nilainya sangat lengkap sekali nih, memang sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Makanya seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, anak juga diajarkan berkaitan dengan masalah disiplin barangkali ya, disiplin dalam waktu masuk barangkali. Nah, itu termasuk udah kita tanamkan. Nah, itu buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke deh. Oke, terima kasih nih untuk Ibu Mila ya. Itu tadi mengenai nilai-nilai kebayangkaraan, memang effort sekali ya untuk para kepala sekolah dan guru-guru ini memikirkan setiap hari ini bagaimana nilai-nilai ini bisa tertanam dengan baik kepada anak-anak. Tapi terlihat juga tadi anak-anak yang datang ke sini memang sopan-sopan sekali ya, Bu ya. Selamat pagi katanya, dan juga sangat semangat sekali terlihat untuk menyambut ilmu-ilmu baru dari kita semuanya. Selanjutnya kepada Ibu Ketua. Nah,
bagaimana Ibu Ketua? Ibu Ketua kita nih bisa sampaikan harapan kedepannya untuk TK Bayangkari kita nih Pak. Harapannya Ibu. Ya. Apa nih harapan Bu Mila? Pengennya sih kami sebagai ketua cabang Yayasan Kemala Bayangkari ikut membantu pendidikan nasional untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, sehingga kami berusaha agar anak-anak didik kami mempunyai fasilitas yang memadai untuk melanjutkan pendidikan mereka, seperti visi TK Kemala Bayangkari 09, terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas, ceria, berkarakter dan berakhlak. Berkarakter dan berakhlak itu tadi untuk harapan ke depan untuk TK Bayangkari. Nah, yang terakhir pemanisnya Bu, saya mau ngobrol sama yang Kepeng dulu ya. Polisi cilik kita. Oh, polisi cilik. Iya. Jadi Oke, polwan ya? kita arahkan nih ya. Iya, Peli. Iya. Nih, Ya, Peli. ini nak. Nah, Nanti ngomong ya, ditanya sama. Halo, siapa namanya ini? Felicia. Felicia. Wah, kencang sekali, semangat sekali nampaknya pagi ini ya. Iya. Felicia nama panjangnya siapa sih kalau boleh tahu? Felicia Safi. Felicia Safi'i. Felicia kelas berapa sih? Kelas B2. Kelas B2. Nah, Felicia cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Wah, harus banyak belajar. Semangat terus sekolahnya ya, Felicia. Senang sekolah di TK Bayangkari? Senang. Seneng dong. Oke, untuk Felicia semoga tercapai ya cita-citanya ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh pendengar setia Rasika, untuk Anda demikianlah Rasika Podcast untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bersama TK Kemala Bayangkari 9 Putus Sibau atau Kapuas Hulu ya Bu? Kapuas Hulu sebutannya. Kapuas Hulu. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu semua dan kita nanti kehadirannya lagi di Radio Rasika untuk kita semuanya. Dan untuk terakhir mungkin bisa dadah ke kamera ya nih, terutama untuk adik. Ayo dadah ke kamera, dadah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.